Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 Farmasi 6A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem hematologi dan kardiovaskular. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu ada Afra Yunas, Aldina Wayuningrum, Dewi Rahmawati, Hanif Zufri, Aldi Bagaskara, dan Melia Sinta. Sistem kardiovaskuler terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan saluran limfe. Sistem kardiovaskuler berfungsi untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, dan zat untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, serta hasil metabolisme tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya yaitu ada struktur jantung. Anatomi jantung manusia dapat dilihat dari kiri atas, yaitu ada aorta, pembuluh darah balik kava atas, katup pulmoner, katup trikuspid, serambi kanan, pembuluh darah balik kava bawah, bilik kanan, otot papiler. Kemudian dari sebelah kanan bawah yaitu ada arteri koroner, bilik kiri, katup aorta, katup mitral, serambi kiri, dan di atas kanan sendiri yaitu ada arteri pulmonalis. Nah, jantung memiliki bobot sebesar 7-15 ons atau 200-425 gram. Jantung mampu memompa hingga 10.000 kali dan dapat memompa sebanyak 7,571 liter. Jantung berada pada bagian belakang sternum, rongga mediastinum di antara kostae kedua dan memompa darah. Jantung terdiri atas 4 ruang. Bagian sebelah kanan menerima darah yang tidak teroksigenasi dari vena cava superior dan inferior, kemudian mengalirkan ke pulmonal untuk oksigenase. Selanjutnya yaitu ada toksisitas. Toksisitas merupakan kemampuan suatu bahan makanan atau zat kimia dalam memberikan efek toksik atau racun pada jangka waktu tertentu karena adanya interaksi kimia di dalam tubuh secara fisiologis. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi suatu bahan toksik. Faktor yang mempengaruhi bahan toksik yaitu ada 2, faktor fisika kimia dan faktor biotik. Untuk faktor fisika kimia yang pertama yaitu ada konsentrasi bahan. Bahan pencemar dengan toksisitas tinggi tidak akan memberi dampak terhadap organisme apabila dalam konsentrasi yang sangat rendah. Sebaliknya, apabila pencemar dengan toksisitas rendah akan berpengaruh buruk terhadap organisme apabila dipaparkan dalam konsentrasi yang tinggi. Yang kedua yaitu ada pemaparan bahan. Pemaparan bahan toksik dalam waktu yang lama akan memberikan dampak kronis yang lebih buruk terhadap organisme. Yang ketiga yaitu ada suhu. Perubahan suhu lingkungan akan mempengaruhi proses sintesis protein, respirasi, dan transport energi serta penghantaran oksigen menjadi meningkat. Faktor yang mempengaruhi suatu bahan toksik yang kedua yaitu ada faktor biotik. Faktor biotik terdapat interaksi bahan pencemar. Efek interaktif bahan pencemar berupa efek sinergis dan efek antagonis. Efek sinergi sendiri yaitu merupakan efek toksisitas gabungan 2 atau lebih bahan pencemar, di mana pengaruh toksisitasnya akan lebih besar dibandingkan satu jenis bahan pencemarnya. Sementara untuk efek antagonis dapat terjadi pada kondisi di mana pengaruh 2 atau lebih bahan pencemar lebih rendah dibandingkan pemaparan satu bahan pencemar atau saling menghilangkan. Selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja toksik. Mekanisme kerja toksik terdapat 3 fase, yaitu fase eksposisi, fase toksokinetik, dan fase toksodinamik. Untuk fase eksposisi yaitu
adanya kontak atau penggunaan yang dapat mengakibatkan bentuk farmasetik hancur atau zat aktif melarut. Zat aktif tersedia untuk diabsorpsi atau ketersediaan farmasetik. Kemudian adanya fase toksokinetik, yaitu terjadi proses absorpsi. Setelah proses absorpsi yaitu dilanjutkan ke distribusi. Setelah distribusi dapat berlanjut ke disposisi, dapat berlanjut ke biotransformasi, dapat juga berlanjut ke ekskresi. Dari distribusi, zat aktif bersedia untuk memberikan efek atau ketersediaan biologik. Kemudian lanjut ke fase toksodinamik, yaitu berupa efek farmakologis. Terjadi interaksi tokson dengan reseptor dalam organ efektor. Nah, untuk efek farmakologis terdapat dua efek, yaitu efek klinis dan juga efek toksik. Secara umum, kerja toksik dapat digambarkan dalam rantai kerja yang terdiri dari fase eksposisi, toksokinetik, dan fase toksodinamik. Yang pertama yaitu ada fase eksposisi. Fase eksposisi terjadi ketika ada kontak antara xenobiotik dengan organisme, atau dengan kata lain, terjadi paparan xenobiotika pada organisme. Paparan ini dapat terjadi melalui kulit, oral, saluran pernafasan atau inhalasi, atau penyampaian xenobiotik langsung ke dalam tubuh organisme atau injeksi. Efek biologik atau toksik akan muncul jika xenobiotika tersebut telah terabsorpsi menuju sistem sistemik. Yang kedua yaitu ada toksikokinetik. Toksikokinetik melibatkan proses invasi atau masuknya xenobiotika ke tubuh, transport dan distribusi atau pergerakan xenobiotika di dalam tubuh, serta proses eliminasi atau proses hilangnya xenobiotika dari dalam tubuh. Proses ini semua dapat menentukan efikasi atau kemampuan xenobiotika menghasilkan efek. Efektivitas dari xenobiotika yaitu konsentrasi xenobiotika pada reseptor dan durasi dari efek farmakodinamikanya. Untuk fase toksikokinetik, yaitu yang pertama ada absorpsi atau proses invasi. Xenobiotik terabsorpsi umumnya berada dalam bentuk terlarut atau terdispersi molekular. Laju absorpsi xenobiotik ditentukan oleh yaitu ada daerah paparan atau dapat terjadi di topikal, oral, inhalasi, atau juga injeksi. Ada juga bentuk farmasetik xenobiotik, yaitu dapat berupa tablet, salep, sirup, aerosol, suspensi, atau larutan. Yang ketiga itu ada proses resorpsi. Yang keempat yaitu ada sifat fisikokimia xenobiotik dan konsentrasinya. Proses invasi disebut juga dengan absorpsi, yang ditandai oleh masuknya xenobiotika dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh. Yang kedua yaitu ada distribusi. Setelah xenobiotik mencapai sistem peredaran darah, bersama darah akan terdistribusi ke seluruh tubuh. Menurut Weiss 1990 membagi distribusi ke dalam konveksi, yaitu transport xenobiotik bersama peredaran darah, dan juga difusi atau juga difusi xenobiotik di dalam sel atau jaringan. Transport xenobiotik intra dan interorgan di dalam tubuh diprasarani oleh sistem peredaran darah. Difusi berperan penting dalam transport suatu xenobiotik di antara ekstra dan intraseluler. Yang ketiga yaitu ada eliminasi. Eliminasi suatu xenobiotika dapat melalui reaksi biotransformasi atau metabolisme, atau ekskresi xenobiotika melalui ginjal, empedu, saluran pencernaan,
dan jalur ekskresi lainnya, atau dapat melalui kelenjar keringat, kelenjar mamai, kelenjar ludah, dan paru-paru. Jalur eliminasi yang paling penting adalah eliminasi melalui hati, atau reaksi metabolisme dan ekskresi melalui ginjal. Selanjutnya, untuk biotransformasi, yaitu xenobiotika yang masuk ke dalam tubuh akan diperlakukan oleh sistem enzim tubuh, sehingga senyawa tersebut akan mengalami perubahan struktur kimia dan pada akhirnya dapat diekskresikan dari dalam tubuh. Yang ketiga yaitu ada ekskresi. Xenobiotika dikeluarkan baik dalam bentuk asalnya maupun sebagai metaboliknya. Jalur ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi xenobiotik tertentu. Di samping itu ada juga jalur ekskresi lain yang kurang penting seperti kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar mamai. Ekskresi juga dapat melalui urin. Ginjal sangat memegang peranan penting dalam mengekskresi baik senyawa eksogen atau xenobiotika maupun senyawa endogen, yang pada umumnya tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Proses utama ekskresi renal dari xenobiotika adalah filtrasi glomerulus, sekresi aktif tubular, dan juga resorpsi pasif tubular. Ekskresi juga dapat melalui empedu. Hati juga merupakan alat tubuh yang penting untuk ekskresi xenobiotika, terutama untuk senyawa-senyawa dengan polaritas yang tinggi, yaitu seperti anion dan kation. Ekskresi juga dapat melalui paru-paru. Zat yang pada suhu badan berbentuk gas terutama diekskresikan lewat paru-paru. Cairan yang mudah menguap juga mudah keluar lewat udara ekspirasi. Ekskresi xenobiotika melalui paru-paru terjadi secara difusi sederhana lewat membran sel. Ekskresi juga dapat melalui jalur lain. Jalur ekskresi ini umumnya mempunyai peranan yang sangat kecil dibandingkan jalur utama seperti ekskresi melalui urin, empedu, dan juga paru-paru. Jalur ekskresi ini seperti ekskresi cairan bersama feses, ekskresi xenobiotik melalui kelenjar mamai, air susu ibu, keringat, dan air liur. Selanjutnya ada penimbunan xenobiotik. Umumnya, konsentrasi xenobiotik di tempat organ sasaran merupakan fungsi kadar xenobiotik di dalam darah atau plasma. Namun, sering dijumpai kadar xenobiotik di organ sasaran tidak selalu sama dengan kadarnya dalam darah. Apabila terjadi ikatan yang kuat antara jaringan dengan xenobiotik, maka konsentrasi xenobiotik pada jaringan tersebut umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan di darah. Jaringan lemak merupakan depot penyimpanan bagi senyawa yang larut lemak. DDT adalah salah satu xenobiotik yang bersifat sangat lipofil. Dia akan terikat kuat atau terdeposisi sehingga jaringan lemak merupakan depo. Ini berarti konsentrasi di jaringan akan lebih tinggi daripada di darah. Selanjutnya, senyawa tersebut akan terlepas secara perlahan-lahan. Penetapan konsentrasi xenobiotik di darah umumnya lebih mudah diukur dibandingkan di jaringan, terutama pada jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, konsentrasi di darah atau plasma yang sering digunakan dalam penelitian toksokinetik. Toksisitas terhadap darah dan sistem kardiovaskuler, yaitu yang pertama ada hipoksia. Hipoksia adalah kondisi jaringan kekurangan oksigen. Terdapat 3 jenis hipoksia antara lain yaitu yang pertama ada hipoksia stagnan, adalah aliran darah yang menurun yang bisa diakibatkan oleh berkurangnya efisiensi pemompaan jantung atau vasodilatasi.
di mana dinding pembuluh darah rileks sehingga menurunkan tekanan dan aliran darah. Yang kedua yaitu ada hipoksia anemia. Bila aliran darah normal, tetapi kapasitas darah untuk membawa oksigen menurun, penyebabnya adalah kompetisi pada tempat heme mengikat oksigen. Biasanya hasil paparan karbon monoksida. Yang ketiga yaitu ada hipoksia histotoksik. Terjadi ketika oksigen dikirim secara normal ke jaringan, namun kemampuan penggunaan oksigen oleh jaringan menurun. Contohnya yaitu seperti HCN dan H2S. Yang kedua yaitu ada anemia hipoksia. Anemia hipoksia jangka panjang dapat menurunkan pembentukan sel darah di sumsum tulang. Penurunan produk eritrosit dan leukosit dalam sumsum mengakibatkan anemia aplastik dapat disebabkan paparan benzen. Timbal menyebabkan gangguan sintesis heme. Yang ketiga yaitu ada leukemia, yaitu produksi leukosit yang tidak terkontrol adalah suatu bentuk kanker. Paparan benzen kini dianggap sebagai penyebab kanker jenis ini. Yang keempat yaitu ada kardiotoksik. Sirkulasi darah terjadi akibat denyut jantung dan juga dipengaruhi oleh kondisi sistem vaskuler. Detak jantung melibatkan mekanisme elektrik yaitu seperti impuls saraf dan mekanik seperti kontraksi dan relaksasi otot jantung. Yang kelima yaitu ada kerusakan pembuluh darah di paru-paru oleh hidrogen fluorid, oksida nitrit, dan ozon dapat menyebabkan akumulasi cairan yang dikenal sebagai edema paru. Efek toksik yang umum terjadi adalah penebalan dinding arteri yang tidak normal disertai hilangnya elastisitas, suatu kondisi yang disebut arteriosklerosis. Efek umum lainnya adalah aterosklerosis, suatu bentuk arteriosklerosis di mana lapisan dalam dinding arteri ditutupi dengan plak yang dihasilkan oleh pengendapan zat lemak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.